Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mancing, selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Hari ini kita akan sharing kembali, bertukar pikiran ya. Jadi setiap mancing saya pribadi tidak terfokus kepada ikan gitu, tapi selalu beredukasi, trik dan cara gitu kan, kemudian mempelajari karakter ikan ataupun spot dimanapun itu berada seperti apa. Nah, jadi pagi ini kita akan sharing kembali ya terkait video kemarin, pembahasan trik. Nah, sekarang pembahasannya lebih menarik lagi ya, Apa itu pembahasannya? Ini dia. Tuh, sanes. Tang. Oh iya. Lauk dong. Asli, Pak. Kalem, Pak. Tahan, Pak. Ih. Ah. Lauk, teman. Lauk juga ayam. Alhamdulillah. Hai, naikeun hai. Wah, eta mah asli tama jumbo euy. Asik induk ya. Kadieu heula tuh. Sok macam-macam wae. Kan Lah goyang, Pak. Mana tuh yang hayang nyangut wae atuh ah. Oke sobat, nah jadi pembahasan hari ini gitu kan mengenai ikan yang memang ngeselin gitu kan, khususnya kita sebagai pemancing ya. Ikan tersebut sangat mengganggu sekali gitu kan, walaupun ya tidak bisa dihindari, tetapi sedikitnya kita bisa meminimalisirkan supaya terhindar dari ya ini, ikan sapu-sapu ini ya. Dalam julukan kita sebagai pemancing banyak ya, ada yang namanya badut Papua, kemudian juga ikan si eta gitu kan, kemudian banyak lagi lah untuk para pemancing menamakan ikan ketika kita berada di spot ya. Nah, mengapa saya membahas ikan sapu-sapu ini? Ada beberapa komentar ya di kolom komentar YouTube saya. Ada pertanyaan terkait video kemarin ya, video trik mancing kemarin di Saguling. Pertanyaannya seperti ini. Yang pertama dari Kang Masrul ya, Kang Masrul 6682 nih. Saya pikir penyebab ikan nila tidak mau makan akibat dari adanya ikan sapu-sapu ya. Kemudian juga ada komentar dari Kang Dani Nugraha ya. Kang Dani Nugraha. Assalamualaikum Kang. Kalau mancing di Saguling gimana cara bedain sangutan ikan nila sama sangutan lauk sapu ya? Nah, jawabannya saya ingin juga mengundang ya para angler atau sobat mancing sekalian. Jadi jawaban saya kemudian juga ditambah dengan jawaban rekan-rekan pemancing semua untuk di komen ya, di kolom komentar saya. Bagaimana sih caranya kita meminimalisirkan supaya tidak terlalu banyak mendapatkan ikan sapu-sapu ya. Nah, yang kedua, bagaimana pertanyaan Kang Dani tadi untuk membedakan
eh, sangutan ya, sangutan ikan sapu-sapu dengan ikan nila. Nah, silakan eh, sobat mancing semua berkomentar semua ya di video saya ini supaya kita bisa sharing ya. Tidak hanya mancing saja yang kita bertemu ya. Bukan cuma di tempat mancing saja kita bertemu, tapi di sini kita sharing untuk ya mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat untuk pemancing-pemancing ya, khususnya yang di Saguling gitu kan. Nah, sobat mancing semua ya, timbul pertanyaan, kenapa untuk saat ini ikan sapu-sapu itu lebih banyak dibanding dengan dulu ya. Kalau dulu saya mancing di Jatiluhur sekitar 2010 sampai 2018, beberapa kali mancing ya, udah hampir 8 tahun gitu kan. Cuma 2 kali yang dapat ikan sapu-sapu dulu ya. Nah, untuk saat ini kenapa sih khususnya di Saguling aja dulu ya, banyak sekali ikan sapu-sapu. Habitatnya dari mana, karakter ikannya seperti apa, apakah ikan ini menjadi hama, eh, sobat mancing, sebenarnya kita sebagai pemancing nih di alam liar seperti Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, dengan menyaksikan video tersebut, kita sudah menyelamatkan habitat sebenarnya ya. Eh, Seperti apa? Ya contohnya, setiap kita dapat ikan sapu itu suka dilempar ya eh, ke daratan. Untuk apa? Untuk mengurangi habitat yang memang seperti di video tadi ya, hewan pengganggu ya, ikan pengganggu, ikan yang memang istilahnya invasinya akan mengurangi habitat-habitat ikan asli gitu kan. Seperti di video tadi. Dia juga pemakan segala ya, pemakan segala. Bukan cuma umpan saja, tetapi anak-anak ikan ya, ikan apa aja. Kemudian juga telur-telur ikan itu akan dimakannya gitu. Makanya menjadi hama juga, sekaligus hama pemancing juga gitu kan. Kita juga suka pusing kan kalau misalkan pancing terus-terusan dapat ikan sapu, dan ikan sapu itu habitatnya di lubang-lubang gitu. Di lubang-lubang yang memang tempat sarangnya gitu kan. Beda lubang eh, lubang ikan nila indukan dengan lubang ikan sapu itu beda. Biasanya menurut penelitian, ikan sapu-sapu itu lubangnya di pinggir-pinggir ya, antara tebing gitu. Sementara eh, ikan nila itu di daratan, lubang-lubangnya itu yang membedakannya. Nah, sobat mancing, sekarang kita masuk ke topiknya ya, topik pertanyaan dari tadi dari si Kang Dani ya, si Kang Dani dengan Kang Nasrul itu kita jawab bareng-bareng. Tuh. Bagaimana sih caranya kita untuk minimal menghindari lah, untuk menghindari, walaupun tidak dipungkiri pasti setiap pemancing dapat juga sih namanya ikan sapu ya. Tetapi kita kan punya akal, punya eh, syariat ya kalau ya. Jadi punya syariat gitu kan, seperti kita mancing syariatnya pakai esen gitu kan, itu kan syariat. Nah, ini juga sama, untuk menghindari ikan sapu-sapu ini eh, kita juga punya syariat gitu kan, punya sedikitnya ya untuk menghindari lah. Nah, alangkah baiknya, ini saran ya, khususnya yang punya rakit nih, yang punya rakit dimanapun berada. Saya apresiasi di daerah Pangauban ya,
seperti rakitnya baholai ya, baholai. Nah, di belakang rakit baholai itu disediakan keramba ya, disediakan keramba gitu kan. Daripada kita lempar ke daratan ikan sapu-sapu itu ya, karena menurut penelitian juga ikan sapu-sapu itu kuat gitu kan, walaupun sudah terlihat mati, terlihat busuk gitu kan, digembrong laler, tetapi kalau kita hanya kasih air lagi gitu kan, saya lihat videonya dia hidup lagi gitu, bisa seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih dari Kang Masrul ya, Kang Masrul. Saya pikir penyebab ikan nila tidak mau makan akibat dari adanya ikan sapu-sapu. Ya, bisa jadi karena sesuai dengan keterangan video tadi, ikan ini ya memang ikan yang pengganggu juga. Ketika ikan nila sedang bergelombol, datanglah gitu kan rombongan ikan sapu-sapu, itu akan buyar semua gitu, istilahnya menghilang lah gitu kan. Jadi si si tempat ikan nila tersebut bisa diambil alih sama eh, ikan sapu-sapu tersebut. Itu bisa juga seperti itu ya. Makanya silakan komentar di kolom komentar saya, yang sudah berpengalaman, yang senior gitu kan, edukasinya seperti apa ya. Kita ngobrol-ngobrol sajalah, kita sharing ya, di sela-sela kita eh, tidak mancing. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat gitu kan untuk kita sesama pemancing ya, sesama pemancing, dan bermanfaat untuk pemula juga, yang seperti, mohon maaf yang tadi pertanyaan tadi gitu kan. Eh, Ketika sudah video ini sudah ditonton, oh ini dari komentar si Anu gini gini gini, jadi kita edukasikan gitu kan, supaya untuk meminimalisirkan habitatnya supaya tidak terlalu banyak itu, diantaranya gitu kan. Jadi kita hindari dulu, seperti contohnya seperti ini. Suatu hari saya mancing nih. Setelah jeda satu jam, datanglah pemancing lagi gitu kan. Pemancing lagi. Nah, itu saya juga lupa lagi namanya siapa. Ketika beliau naik ke rakit, dia tidak langsung pasang joran gitu kan. Dia lihat-lihat aja dulu gitu kan, lihat-lihat air di depan. Mohon maaf sobat ya, aduh hari ini sangat berisik nih, di depan ada yang bangun rumah, kemudian suara-suara kucing, mohon maaf ya. Jadi suatu hari saya mancing jeda satu jam. Nah, ada pemancing ya yang naik, tidak langsung memasang joran, dia lihat dulu gitu kan ke air. Saya juga nggak ngerti sebenarnya pertama, kenapa nih si Akang ini bolak-balik terus gitu kan. Pas saya tanya kenapa Kang, ini saya lihat ikan sapunya masih banyak gitu kan. Cara lihatnya seperti apa ya, ngobrol. Nah, trik yang pertama, eh, kita mempelajari kalau sudah paham gitu, seperti yang si Akang tadi, kalaupun harus di sana tetapi masih banyak ikan sapunya, karena masih banyak ya yang loncat-loncat, yang naik turun ke atas gitu kan di air itu, ikan sapu-sapu gitu. Nah, hindari dulu untuk membandul ya, ngebandul hindari dulu ya sobat pancing, supaya tidak pada datang lagi nih, tidak terlalu bertambah terus gitu kan. Hindari dulu jeda 1 jam 2 jam 3 jam gitu kan, kata si Akang tadi. Kita pakai menir aja dulu, tapi sedikit-sedikit gitu, karena si ikan sapu itu kalau misalkan jeda 2 jam 3 jam itu akan pergi sendiri ya. Seperti kita ketahui ya, ikan sapu-sapu itu kalau kita bandul ya
bahasa 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 Sundanya akan mulek gitu kan si ikan sapu-sapu itu. Wah, nah dengan karakter seperti itu, pertama ya kita yang tadi hindari dulu ya, untuk ngebandul. Nah, yang kedua, sobat mancing, sesuai dengan penelitian di video ya, saya tidak bisa ditampilkan videonya karena apa namanya, takutnya ada copyright ya. Karakter ikan sapu itu makan itu hanya makanan yang di dasar, itu makannya hanya di dasar tanah aja, tidak memakan umpan yang bergelantungan gitu ya. Jadi kita hindari untuk kenceh yang mendasar ya, yang mendasar di tanah gitu kan, minimal 2 cm dari timah gitu ya, minimal 2 cm dari timah menggantungnya. Jadi itu akan terhindar nanti dari makannya ikan sapu. Dan sesuai apa namanya, pengalaman ya, mungkin sobat juga mengalami, ketika kita dapat ikan sapu rata-rata ya, tidak dimakan sih sebenarnya, hanya ngait saja ke kail kita. Itu ikan sapu-sapu jarang dimakan. Yang dimakan itu tadi kalau misalkan si kailnya di bawah tanah ya gitu kan mulutnya di bawah nih, si ikan sapu-sapu ini rata-rata makannya yang di bawah. Nah, jadi hindari dulu kenceh yang kailnya di bawah gitu kan, harus menggantung lah, harus ngegantung lah istilahnya gitu kan, minimal 2 cm. Nah itu saya yakin lah itu akan sedikit meminimalisirkan gitu kan dapatnya ikan sapu-sapu. Karena ini ikan sapu-sapu yang seperti tadi diulas, pemakan segala gitu kan, pemakan segala umpan kita, baik lumut, apalagi cacing, apalagi geleng gitu, cotton bud pun dimakan gitu. Inilah karakter ikan sapu-sapu. Nah, yang kedua sobat mancing ya, terkait pertanyaan Kang Dani tadi gitu, bagaimana sih untuk membedakan cara makannya ikan atau nyangutnya ikan sapu-sapu dengan nyangutnya ikan nila. Nah, kita saksikan dulu video ini ya, perbedaannya. Oke sobat ya, sebenarnya sangkutan ikan nila dengan ikan sapu-sapu itu tidak jauh berbeda ya, ujung joran sama, nyangkutnya seperti itu. Cuma yang membedakan ya, yang membedakan itu cara perlawanannya gitu. Mungkin sobat-sobat mancing juga udah tahu lah gitu kan, udah paham ketika joran nyangut gitu kan, kail kita ditarik sama ikan, mana tarikan ikan sapu-sapu, mana tarikan ikan nila gitu kan. Kalau ikan nila ketika nyangut ditarik gitu kan akan langsung bergoyang gitu, bergetar, larinya ke depan, larinya ke pinggir gitu kan. Jarang ikan nila itu lari ke belakang. Nah, sementara
ikan sapu-sapu itu pasti larinya ke belakang, dan ketika kita tarik itu tidak ada perlawanan, hanya melayang saja, ngoleang gitu kan. Seperti itu. Nah, itu perbedaan paling menonjol ya di ikan sapu-sapu. Makanya sobat mancing semua sudah paham sih sebenarnya. Ini ikan sapu-sapu, tariknya kencong gitu kan. Beda kalau ikan nila itu kadang-kadang diulur lagi, ditarik lagi, apalagi kita dapetnya badot. Itu perbedaan yang menonjol ya, Kang Dani. Nah, sobat mancing, ada juga yang berpendapat seperti ini. Ikan sapu-sapu ini untuk saat ini sebagian dari ikan nila gitu kan, apalagi di Saguling ya. Syarat untuk mendapatkan ikan nila itu harus dapat dulu ikan sapu-sapu. Ya memang sependapat dengan saya juga seperti itu, karena ya memang betul gitu. Ikan sapu-sapu itu tidak bisa dihindari ya, apalagi kita sembarang umpan sudah tahu banyak ikan sapu-sapunya, tetapi kita istilahnya tidak diakalin gitu, ya pasti dapatnya ikan sapu-sapu terus gitu. Saya juga tidak jarang ya, sering dapat ikan sapu-sapu. Bahkan pernah satu kali ya, saya mancing dari pagi sampai sore, terus-terusan yang naik itu ikan sapu-sapu. Ya, ternyata pas saya tanyain ke yang punya lapak, saya mancing di tebing yang memang sarangnya ikan sapu-sapu. Nah, lubang-lubang tadi gitu kan ya, lubang-lubang yang memang habitatnya ikan sapu-sapu. Nah, itu saya sering seperti itu gitu kan. Jadi sedikitnya kita kan dapat ilmu dari teman-teman YouTuber gitu kan, dari teman-teman senior yang sudah komen di sini gitu, bagaimana supaya yang kita harapkan bisa bisa terjadi gitu kan untuk mancing di Saguling ya sobat. Itu aja mungkin edukasi, ngobrol-ngobrol, sharing ya terkait masalah ikan sapu-sapu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya ya. Umumnya ya bagi rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jangan lupa ya, tetap dukung channel Mancing Wa, di subscribe, komennya dipenuhi ya, supaya bisa kita ngobrol-ngobrol nanti selepas video ini. Terima kasih. Salam satu hobi, tetap jaga kesehatan ya, supaya kita tetap bisa mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.